Puji Tuhan, salam sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, mari kita bangkit, bergerak, dan berdampak. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian dari Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3 dengan judul dampak, ya, seperti menjadi doa kita bersama-sama. Mari kita melihat catatan yang tertulis di dalam Injil Lukas, bagaimana kehidupan seseorang dapat berdampak. Kita akan membaca dalam Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak wanita lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan. Hari ini kita belajar bersama-sama, ya. Ada catatan bagaimana Yesus berkeliling, melayani dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan juga dengan penuh belas kasihan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Yang luar biasa kita dapat belajar dari wanita-wanita, orang-orang yang disembuhkan. Ada yang kemudian mereka hidupnya setelah diubahkan, kemudian mengalami perubahan-perubahan yang dahsyat, bahkan kemudian hidupnya menjadi hidup yang berdampak. Ya, nah kita melihat waktu kita ini dalam keadaan terluka, ya, secara rohani karena dosa, atau terluka karena permasalahan-permasalahan hidup kita. Kita punya Yesus yang sanggup menyembuhkan dan sanggup memulihkan. Dan yang kita belajar ketika Yesus memulihkan, ketika Yesus menyembuhkan, ketika Yesus menolong kita, dan kita menjadi orang yang sembuh, yang pulih, yang kemudian jadi kuat, adalah satu kesukaan untuk kita kemudian dapat dipakai Tuhan untuk kemudian memberkati orang lain, menyembuhkan orang lain, dipakai Tuhan untuk memulihkan orang lain. Yang tadi kita baca dalam Lukas 8 ayat 1 sampai 3, ada orang-orang yang mengikuti Yesus dan kemudian mereka juga dipakai Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sudah disembuhkan, sudah dipulihkan. Ada mereka yang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Yesus mengusir setan dari mereka. Ya, kita dapat belajar ada penyakit-penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh dokter dan hanya dapat dipulihkan oleh kuasa Yesus. Wanita-wanita ini sudah disembuhkan oleh Yesus. Mereka melakukan peran yang penting untuk menyembuhkan orang-orang lain. Dan yang luar biasa, mereka itu kemudian melakukan perjalanan bersama dengan Yesus. Ya, nah mari kita akan melihat secara khusus salah satu di antaranya, yaitu Maria Magdalena. Mari kita lihat bagaimana dia disembuhkan dan kemudian menjadi seorang yang menyembuhkan, ya, disembuhkan untuk menyembuhkan. Hidupnya berubah, bergerak, dan kemudian mengalami satu dampak. Yang pertama kita melihat bahwa setelah Maria ini dipulihkan, ya, disembuhkan, dibebaskan dari segala roh jahat, yang dia lakukan pertama adalah mengikuti Yesus. Ya, namanya ditulis beberapa kali di dalam kitab Perjanjian Baru, dan dia dicantumkan sebagai seorang yang kemudian hadir bersama dengan Yesus. Setelah dia dibebaskan dari roh jahat, ya, dia hadir bahkan dalam pelayanan Yesus, dalam kematian, penguburan, bahkan kebangkitan Yesus, ya. Dia menjadi orang yang luar biasa yang kemudian juga dipakai untuk menyebarkan kabar baik. Siapa Maria Magdalena? Maria Magdalena diberitahukan dalam Injil Lukas, dia adalah orang yang sudah dibebaskan dari roh jahat. Ya. Yesus telah mengusir 7 setan dari hidupnya. Ya, jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Bagaimana dia diikat oleh begitu banyak kuasa kegelapan, diikat dengan begitu banyak hal yang membelenggu dia. Yohanes 8 ayat 34 berkata begini, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Sama seperti Maria Magdalena, dia diikat oleh kuasa kegelapan, oleh kuasa dosa, dan membuat dia menjadi hamba dosa. Dia tertunduk dalam dosa. Sedemikian juga kita. Ya, kita manusia yang terbelenggu, yang melakukan dosa, dan kita terbelenggu di dalam dosa. Tetapi kita bersyukur karena Maria Magdalena
mengalami kelepasan oleh Yesus. Sama seperti tertulis dalam Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sama seperti Maria Magdalena, dia dibebaskan dari 7 roh jahat. Ya, kita pun juga ketika kita yang terbelenggu oleh dosa, kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maria itu dibebaskan, jadi dia tahu seperti apa perbudakan dosa dan sekarang dia tahu apa artinya dibebaskan. Itu sebabnya dia sangat mengasihi Yesus karena dia tahu hanya Yesus yang bisa dan bersedia untuk membebaskannya. Maria tidak lagi diikat oleh kejahatan, oleh hal-hal yang membelenggu dia di dalam dosa. Nah, itu sebabnya ketika dia dibebaskan, pilihan dari Maria ini adalah mengikuti Yesus. Dia sungguh mengasihi siapa yang membebaskannya. Mari kita belajar. Ya, Maria tahu siapa yang membebaskannya, yang mampu dan mau membebaskannya. Itu sebabnya dia memutuskan yang pertama, mengikuti Yesus, mengabdi kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, ini satu teladan yang luar biasa. Kita pun sebenarnya sama. Kita sudah dibelenggu oleh dosa, tapi kita oleh kemurahan Tuhan dibebaskan. Mari kita juga punya tekad yang sama, komitmen yang sama. Aku mau mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus artinya kita belajar apa yang Tuhan kehendaki. Mengikuti itu jalan dari belakangnya. Sama, Yesus itu sudah meninggalkan teladan. Yesus sudah memberi petunjuk bagaimana kita harus hidup. Ikuti. Mengikuti Yesus artinya kita baca firman-Nya, kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Maria melakukan perjalanan bersama Yesus, mengikuti Yesus seumur hidupnya. Mari kita juga belajar menjadi pengikut-pengikut Yesus yang setia. Kedua, Maria melayani Yesus. Tadi kita belajar dari apa yang kita baca, dan bersama beberapa orang yang lain ya, dia menjadi tim penginjilan ya keliling dari Yesus. Dan Yesus diberkati juga melalui keberadaan mereka. Ayat ini berkata begini, perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan. Mereka punya berkat-berkat secara materi yang kemudian itu diberikan kepada Yesus, sehingga Yesus juga dalam pelayanannya ya melakukan perjalanan, melakukan hal-hal yang tentunya memerlukan biaya juga. Itu dapat dilakukan dengan berkat-berkat yang diberikan oleh wanita-wanita ini. Jadi mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, memberkati pelayanan Yesus sehingga Yesus bisa melayani orang-orang yang lain, ya. Dan kita bersyukur karena Yesus juga mengizinkan wanita-wanita ini tergabung dalam tim pelayanannya untuk kemudian bersama dengan Yesus mengabarkan berita Injil. Banyak orang yang dapat mendengarkan berita Injil sehingga mereka menjadi banyak orang yang dapat dimenangkan. Bapak Ibu, apa yang kita dapat lihat? Wanita-wanita ini sudah ditolong oleh Tuhan. Mereka kemudian punya satu komitmen mau mengikuti Yesus. Tapi ternyata bukan hanya mengikuti dan lihat. Oh, Yesus menyembuhkan. Oh, Yesus bercerita. Oh, Yesus melakukan hal yang dahsyat. Mereka tidak hanya jadi penonton, tapi mereka kemudian menjadi orang yang kemudian terlibat sepenuhnya. Jadi mereka kemudian mengizinkan hidupnya sendiri untuk ikut melayani bersama-sama dengan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, kita yang sudah dibebaskan oleh darah Yesus, kita sudah dimerdekakan. Mari kita bukan hanya menjadi orang-orang yang kemudian mengikuti Yesus, rajin ke gereja, kita ibadah, dan cukup selesai. Tidak, kita masih punya banyak hal yang jadi sumber daya dalam hidup kita untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu mungkin melayani tidak harus seperti wanita-wanita ini yang memberikan kekayaannya. Kita bisa melayani Tuhan dengan talenta yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki. Mungkin Bapak Ibu punya kemampuan untuk berdoa. Mari ikut dalam tim-tim doa, melayani. Atau bahkan Bapak Ibu bisa mendoakan orang-orang yang lain, jemaat-jemaat yang lain. Anda bisa datang ke rumahnya, mendoakan lewat handphone, telepon, itu juga menjadi satu pelayanan. Bapak Ibu bisa ikut pelayanan-pelayanan di gereja, misalnya dalam tim membesuk orang-orang yang sakit, ya memberikan mereka kekuatan. Bisa terlibat dalam tim pelayanan dalam pelayanan di gereja, misalnya menjadi tim penyambut jemaat. Bapak Ibu bisa terlibat dalam tim di mana melayani dalam ibadah sebagai worship leader, singers, para pemain musik,
atau pelayanan-pelayanan yang lain. Mari Bapak Ibu dari Maria Magdalena kita belajar. Setelah hidupnya diubahkan, dia bangkit dari dosa, dari semua keterikatannya. Lalu dia bergerak mengikuti Yesus dan melayani Yesus sehingga hidupnya berdampak. Kalau Maria Magdalena bisa dipakai Tuhan untuk hidupnya berdampak, saya percaya keluarga GBDI El Shaddai Magelang, kita yang merasakan kasih Tuhan, mari kita bukan hanya menjadi orang-orang yang setia ibadah, setia dalam grow atau setia dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tapi mari ikutlah melayani sehingga kita sudah disembuhkan, kita menyembuhkan orang lain. Kita dipulihkan, kita dipakai Tuhan memulihkan orang lain. Kita sudah dihiburkan, kita dipakai Tuhan menghiburkan orang lain. Jadi mari hidup berdampak supaya hidup kita juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk kerjasama dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, mari salurkan melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di dalam Engkau-lah kami memperoleh pembebasan dari segala dosa. Kami mengucap syukur karena kemurahan-Mu kami tidak lagi terikat, tapi kami dibebaskan, kami dipulihkan. Dan oleh sebab itu kami mau belajar menggunakan hidup kami untuk dapat menjadi berkat satu dengan yang lain. Berkatilah seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang, supaya kami dapat belajar melakukan hal-hal besar bersama dengan Engkau. Hidup kami bukan hanya mengiringi Tuhan, bukan hanya mengikut Tuhan, tapi kami pun dapat hidup melayani Tuhan melalui apapun yang kami dapat lakukan, sehingga kami dapat bergerak dan berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati keluarga GBDI El Shaddai Magelang menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang menjadi berkat satu dengan yang lain. Kami menerima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.